Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya berasal dari Tadris IPSA. Baiklah, saya akan membacakan materi saya, yaitu yang berjudul Landasan Politik Pendidikan. 1. Pengertian politik. Politik berasal dari kata politeia yang diperkenalkan oleh Plato dengan makna segala hal mengenai negara, kemudian dikembangkan oleh Aristoteles yang bermakna suatu seni untuk mengurus dan mengatur negara. Politik dimahami sebagai kegiatan suatu sistem negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian politik menurut B.N. Marbun dalam Miss Novi 2012 adalah: A. Politik sebagai segala hal mengurus negara. B. Politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu negara menyangkut pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan negara maupun pelaksanaan. C. Politik sebagai suatu kebijakan. D. Politik sebagai suatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa di atas, dapat dikatakan politik merupakan suatu cara atau seni yang dipakai untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan keputusan dan kebijakan yang telah diambil bersama. Pengertian landasan politik pendidikan yang kedua. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kuat kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan. Politik pendidikan nasional perlu didata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh profesional. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Ranah politik dan kekuatan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa Indonesia. Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin Paula Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikan buruk, maka pekerja pendidikan pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Landasan politik pendidikan berfungsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Landasan politik pendidikan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan di Indonesia berubah-ubah seiring dengan perubahan kebijakan politik yang diambil pemerintah di berbagai masa kepemerintahannya. Dimulai dari pelaksanaan pendidikan pada masa penjajahan hingga kini pada era reformasi. Berikut ini implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. A. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan bangsa Belanda dipetakan dalam dua periode besar, yaitu pada masa Foch dan masa pemerintahan Hindia Belanda. B. Pendidikan pada masa penjajahan Inggris. Inggris tidak menaruh perhatian besar pada pendidikan, tapi mereka berminat melakukan eksplorasi ilmiah sehingga muncullah karya fenomenal. Yang C. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jepang memulai penjajahan di Indonesia dengan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan semboyan Asia untuk bangsa Asia. Yang D. Pendidikan pada masa Orde Lama tahun 1904 sampai 1966. Pada masa itu, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang itu karena masa tersebut adalah masa krusial pasca kemerdekaan di mana banyak konflik yang mempengaruhi pada separatisme
dan tari ulur untuk pihak yang sekuler dan agamis. Pendidikan pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pendidikan masa Orde Baru dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan di tahun 1809. Berbeda dengan kebijakan di era Orde Lama, kebijakan di Orde Baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Pendidikan pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Reformasi. Ini penekanan terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara top-down diubah dengan memberi kewenangan daerah yang luas sehingga pola yang berjalan adalah bottom-up. Realitas dunia pendidikan pada era reformasi antara lain yaitu 1. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhannya, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik. Suatu masyarakat yang dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 20 tentang perkembangan keuangan daerah yang di dalamnya mengatur tentang sektor-sektor yang didesentralisasikan dan yang tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP merupakan angin segar bagi dunia pendidikan dasar menengah. KTSP dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti satuan pendidikan tertantang untuk menerjemahkan standar isi yang ditentu oleh Depdiknas. Bahkan diharapkan sekolah mampu mengembangkan lebih jauh standar isi tersebut meskipun sekolah diberi kelonggaran untuk menyusun kurikulum, namun tetap harus memperhatikan rambu-rambu panduan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Hal ini diharapkan agar selalu ada sinkronisasi antara standar isi dan masing-masing KTSP. 3. Ujian nasional. Kebijakan pemerintahan pelaksanaan ujian nasional selalu menghadirkan pro dan kontra. Bagi yang sepandat UN merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di negara ini. Lepas dari setuju tidak setuju UN sebenarnya diperlukan dalam memotret pemetaan kualitas satuan pendidikan nasional. Namun yang sering dikeluhkan ketika UN dijadikan alat vonis penentuan kelulusan sehingga banyak yang berpendapat bahwa pelaksanaan UN tidak adil karena suka duka siswa dalam belajar selama 3 tahun hanya ditentukan nasibnya selama 3 hari pelaksanaan UN. Kontroversi mengenai ujian nasional atau UN, kebijakan ini dengan jelas menggambarkan betapa lemahnya visi pemerintah dalam kebijakan pendidikan selama ini. Visi adalah sebuah jangkauan terpanjang dari apa yang hendak dicapai dan dituju. Jika suatu kebijakan visi pendidikan menjadi tidak jelas, selama ini UN sering dijadikan sebagai toko ukur prestasi, padahal secara substansial hal itu tidak pernah menjadi bukti. Justru pendidikan kita semakin terperosok karena kebijakan tersebut selalu dibarengi dengan perilaku tak terpuji seperti korupsi, manipulasi anggaran, dan kecurangan lain yang dilakukan untuk mempertahankan kredibilitas sekolah maupun daerah.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.